Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Gosyen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, hati-hatilah dengan komunitas yang merusak. Bacaan firman terambil dari 1 Korintus 15 ayat 33 dalam terjemahan lama. Demikian firman Tuhan. Janganlah tersesat, pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, janganlah tertipu, pergaulan yang buruk merusakkan akhlak yang baik. Tidak ada orang yang secara tiba-tiba hidupnya berantakan, menjadi seorang yang nakal dan menjadi seorang penjahat. Semuanya pasti melewati proses waktu dan pergaulan yang terus-menerus. Karena pada dasarnya setiap kita dilahirkan dalam keadaan yang baik, diajar dan dididik dan dilatih untuk melakukan hal-hal yang baik supaya akhirnya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik pula. Tetapi setelah kita bertemu, berteman dan bergaul dengan orang-orang yang salah, maka perlahan tapi pasti kebaikan dan kebiasaan baik di dalam diri kita mulai terkikis. Ketika bergaul dengan orang dan komunitas yang salah, pasti setiap saat yang kita lihat dan kita dengar adalah segala sesuatu yang negatif ataupun yang tidak benar. Mungkin awalnya kita berpikir tidak apa-apa, hanya lihat dan dengar, tetapi lama-kelamaan kita mulai rasa tidak enak dan sungkan karena kita mulai merasa berbeda sendiri. Contoh, kita seorang yang tidak merokok, tetapi karena bergaul dengan orang-orang yang semuanya merokok, maka lambat laun kita mulai merasa tidak enak dan sungkan. Apalagi ketika ada yang menanamkan konsep yang salah dengan berkata, memangnya merokok itu berdosa? Di mana ada ayatnya bahwa merokok itu berdosa? Bukankah ada banyak dosa baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan? Kenapa hanya merokok saja yang dipersoalkan? Tidak apa-apa, sekali-sekali merokok, asal jangan terus-menerus. Kita pun mulai toleransi. Kita mulai coba sedikit demi sedikit dan akhirnya menjadi terikat. Mulai merasa tidak pede dan tidak konsentrasi kalau tidak merokok. Orang mulai tidak peduli dan mengabaikan apa yang firman Allah katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Padahal pemerintah saja sudah mengeluarkan peraturan pemerintah PP nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Karena itu, salah satu iklan rokok saja memuat tulisan peringatan keras tentang bahayanya merokok dengan tulisan, peringatan, rokok membunuhmu. Kita mungkin bukanlah orang yang suka bergosip dan menjelekkan orang lain. Bukanlah orang yang suka berbohong. Bukanlah orang yang suka berhutang. Bukanlah orang yang suka menipu. Tetapi karena pergaulan yang salah, akhirnya kita pun melakukan semua yang buruk itu. Itu pun beberapa contoh. Dan ada banyak nilai-nilai kehidupan yang baik, benar, dan positif yang ada dalam diri kita. Tetapi karena bergaul dengan orang dan komunitas yang salah, maka semua itu menjadi terkikis dan hilang. Dan hidup kita pun menjadi rusak, bahkan menjadi jahat. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita memang sebagai anak Allah harus bisa melayani dan memenangkan orang-orang yang berada dalam komunitas yang salah itu. Tetapi ingatlah dan pastikanlah bahwa kita bisa dan mampu untuk melakukan itu. Janganlah kita merasa kuat dan mampu, tetapi ternyata kita justru yang terpengaruh dan terbawa arus. Galatia pasal 6 ayat 1 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara-saudara, kalau seseorang didapati melakukan suatu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut roh Allah membimbing orang itu kembali pada jalan yang benar. Tetapi kalian harus melakukan itu dengan lemah lembut dan jagalah, jangan sampai kalian sendiri tergoda juga. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.